Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini. Kami akan hadirkan informasi terupdate dari kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina, kita mulai dengan berita pertama. Lagi asyik main judi remi, 6 warga Ambon ditangkap polisi. 6 orang warga ditangkap polisi saat asyik bermain judi. Mereka bermain judi di dalam kawasan Pasar Arumbai, Mardika, Kota Ambon, Minggu 7 November 2021. Mereka diamankan dalam operasi Pekat Siwa 5 2021 yang dilaksanakan jajaran Polda Maluku. Hal tersebut disampaikan Pamadit Treskrimum Polda Maluku yang memimpin operasi Pekat 2021, AKP Jonathan Sutrisno. Setelah diamankan, 6 warga ini dibawa menuju markas Polda Maluku. Jonathan mengaku kawasan Pasar Arumbai dan beberapa wilayah yang ada di Mardika selama ini sering dijadikan sebagai lokasi perjudian. Para pelaku umumnya adalah para pedagang dan sopir angkutan umum. Perwira pertama dengan pangkat 3 balak di pundaknya ini berharap razia yang gencar dilakukan selama 10 hari ke depan nanti bisa menekan tingkat kebiasaan yang menjadi penyakit masyarakat dan meresahkan warga. Pelaku jambret HP dan uang jutaan rupiah di Terminal Mardika Ambon ditangkap. 2 orang masih buron. Satreskrim Polresta Ambon berhasil menangkap 1 dari 3 orang sindikat pencurian dan kekerasan terhadap salah satu warga berinisial YY di Terminal Mardika, Kota Ambon. 1 orang pelaku yang ditangkap diketahui berinisial AK alias R. Dia ditangkap di kawasan Mardika pada Selasa 2 November 2021 lalu. Sementara 2 orang temannya masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Kasubag Humas Polresta Pulau Ambon dan Pulau Lease Ibda Izak Letemia menyatakan bahwa kasus pencurian yang disertai dengan kekerasan ini terjadi pada Minggu 31 Oktober 2021 lalu sekitar pukul 10 malam. Kasus itu kemudian dilaporkan oleh S pada tanggal 1 November 2021. Saat mendapat laporan, pihaknya langsung bergerak cepat mencari pelaku. Pelaku yang ditangkap diamankan bersama barang bukti uang tunai sebesar 200.000 dan 1 buah HP warna biru. AK telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 365 ayat 2 tentang pencurian dan kekerasan dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara. Adapun modus yang dilakukan tersangka dan kawan-kawan menghadang dan mengelilingi korban, lalu menarik korban ke arah lorong sepi, kemudian mengancam, lalu merampas 1 buah HP dan uang tunai sejumlah 6 juta rupiah milik korban. Diketahui saat ini AK alias Era sudah mendekam ke dalam rumah tahanan Polresta Ambon. Korban ke lorong di Pasar Merdeka, kemudian mengancam korban, kemudian mengambil handphone, 1 buah handphone, dan uang tunai milik korban sekitar 6 juta rupiah. Jadi dengan kasus ini dilaporkan ke pihak Polresta Ambon, dan pada hari Selasa tanggal 2 November kemarin dari tim Opsnal Polresta Ambon yang tergabung dalam operasi Pekat Siwa 5 2021 ini melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan tersangka dengan inisial AK alias R ini di Pasar Merdeka, dan menyita dari tangan tersangka 1 buah handphone warna biru dan uang tunai 2 juta rupiah. Sedangkan untuk tersangka yang lain, rekan-rekan dari tersangka AK ini masih dalam pengejaran kepolisian. Untuk kasus ini, yang tersangka AK ini sudah ditahan di Rutan Polresta Ambon, dan yang bersangkutan dikenakan pasal 365 ayat 2 KUHP dengan ancaman 12 tahun penjara.
Selanjutnya Tribuners, barang bukti uang tunai 2,4 miliar rupiah hasil pembobolan uang nasabah BNI Ambon disetor ke kas negara. Barang bukti perkara pembobolan uang nasabah Bank Negara Indonesia BNI Ambon senilai 2,4 miliar rupiah disetor ke kas negara oleh Kejaksaan Negeri Ambon Senin 8 Oktober 2021. Maksud kami 8 November 2021. Uang tunai miliaran rupiah itu berasal dari kasus yang melibatkan pegawai BNI Makassar Tata Ibrahim. Demikian disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Ambon Dian Fritsnale di Aula Kejari Ambon Senin 8 November 2021 siang. Lanjutnya barang bukti lainnya telah disetor ke kas negara sejumlah 197 juta rupiah. Sementara Tata Ibrahim telah dibawa ke Rutan Ambon guna menjalani masa tahanannya. Diketahui putusan Mahkamah Agung memperkuat putusan Pengadilan Negeri Ambon yang menjatuhkan pidana penjara selama 13 tahun 6 bulan penjara serta denda 500 juta rupiah subsidi 6 bulan kurungan kepada Tata Ibrahim. Selain Tata Ibrahim, 6 tersangka lainnya telah divonis bervariasi oleh majelis hakim dan sementara menjalani masa tahanan. Keenamnya yakni mantan wakil pimpinan BNI Ambon bidang pemasaran Faradiba Yusuf yang divonis selama 20 tahun penjara. Sementara 5 lainnya divonis 18 tahun masing-masing mantan Kepala Kantor Cabang Pembantu KCP Masohi Martice Muskita. Kemudian mantan Kepala KCP Tual Kris Rumalewang, Kepala KCP Aru Joseph Maitimu, Kepala KCP Madika Andi Rizal alias Calu, dan Soraya Pelu yang merupakan anak angkat Faradiba. Rekomendasi hukum yang kita lihat, karena saya sendiri baru dengar ini kalian bilang ada kerugian dari temuan BPK. Bahkan pada siang hari ini kita melakukan terserius berkaitan dengan perkara atas nama terpidana Tata Ibrahim SEMM alias Tata bin Ibrahim Lawang, yang mana perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Mahkamah Agung, sehingga pada hari ini terhadap barang bukti uang berjumlah sebanyak 2,4 miliar 400.000 rupiah. Uang tersebut akan disetor ke kas negara setelah kita lakukan eksekusi. Dengan demikian ini merupakan hasil akhir dari penanganan perkara terhadap Tata Ibrahim ini. Sedangkan barang bukti lain sudah dilaksanakan eksekusi, ada yang dikembalikan kepada penuntut umum juga. Kita serahkan ke Kejati. Sudah mulai BPK yang menyerahkan ke PH. Kalau ada COVID, Divonis 5 tahun karena aksi jambret, Mahkamah Agung nyatakan tukang ojek di Ambon ini tak bersalah. Mahkamah Agung akhirnya mengabulkan permohonan kasasi Jeffrey Gerson Bastian alias Epot 34 tahun melalui penasihat hukumnya Dino Huliselan. Epot yang berprofesi sebagai tukang ojek itu dinyatakan tak bersalah atas perkara penjambretan yang terjadi di kawasan Tugu Trikora Ambon pada 11 Agustus 2020 lalu. Sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon menjatuhi putusan 3 tahun penjara kepada Epot. Atas putusan itu, Mahkamah Agung menyatakan Epot tidak terbukti bersalah sebagaimana dalam pasal 365 ayat 2 ke 1 dan ke-2 KUHP, junto pasal 53 ayat 1 KUHP dalam dakwaan jaksa penuntut umum. Dijelaskannya keterangan saksi-saksi saat persidangan jadi bukti kuat saat mengajukan memori kasasi. Salah satunya dari keterangan terdakwa Anggi, pelaku utama yang mengatakan aksi penjambretan dilakukan bersama John. Terdakwa dikembalikan ke ruang tahanan, dia yang merawat ya. Terdakwa, karena berdasarkan fakta persidangan, terdakwa sendiri sudah mengakui bahwa dia diperiksa, ditekan dan dipukul oleh polisi. Namun ini terbalik dengan kesaksian dari saksi Ferdisan yang jadi jaksa penuntut umum atas nama Fatih Peloy yang menerangkan bahwa saat itu tidak ada pada saat pemeriksaan dia dalam keadaan bebas dan tidak dibawa tekanan. Sehingga kami sebagai penasihat hukum menghadirkan saksi
ada cara atas nama Baldo. Tentu yang saat ini yang merawat terdakwa. Lalu juga diperkuat dengan keterangan terdakwa 2, saudara Anggi, yang menyatakan bahwa pada saat itu terdakwa Jeffrey Gerson Baswedan tidak melakukan penjamretan. Hal itu sudah disampaikan ke polisi pada saat proses penangkapan, namun tetap diproses. Lalu yang berikut terkait dengan fakta persidangan lain, keterangan saksi korban berdiri sendiri. Karena sesuai dengan fakta persidangan, saksi korban dia hanya tidak dapat memastikan apakah pelaku itu terdakwa Jeffrey Gerson Baswedan atau tidak. Karena saat itu menurut saksi, saat itu pelaku menggunakan masker dan menggunakan helm tertutup sehingga tidak bisa memastikan apakah itu benar terdakwa atau tidak. Nah, ini jadi dasar sehingga kita ajukan banding dan juga itu ke kasasi. Siap. Tanggapi peringatan BMKG, Wakil Rakyat minta warga Kota Ambon waspada banjir. Anggota Komisi 1 DPRD Kota Ambon, Jacob Usmani, meminta warga untuk waspada terjadinya banjir. Ia mengatakan imbauan ini disampaikan terutama bagi masyarakat yang tinggal di bantaran sungai maupun dataran rendah. Pasalnya mereka yang paling berdampak langsung terhadap bencana banjir itu. Diberitakan sebelumnya wilayah Maluku masuk dalam 26 daerah waspada banjir bandang dalam peringatan dini yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Menurut rilis BMKG Pusat, potensi dampak hujan lebat untuk dampak banjir berlaku Senin 8 November 2021 pukul 9 waktu Indonesia Timur hingga 9 November 2021 pukul 9 waktu Indonesia Timur pada 5 wilayah siaga dan 26 wilayah waspada banjir bandang. 5 wilayah siaga banjir bandang antara lain Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Tengah. Tetapi mungkin sebagai wakil rakyat, itu perlu himbau masyarakat supaya mereka itu berjaga-jagalah, waspada karena banyak masyarakat itu tinggal di bantaran sungai itu. Kalau terjadi hujan lebat, banjir itu dia melanda. Makanya dampak itu untuk kenal yang tinggal di pinggir-pinggir sungai itu, aliran sungai itu. Jadi sebagai wakil rakyat kita tetap mendukung apa yang disampaikan oleh pemerintah, baik itu dari Badan Bencana maupun dari pemerintah Kota Ambon. Kita tetap mendukung supaya kita informasikan kepada masyarakat yang ada di bantaran-bantaran sungai atau yang ada di dataran rendah itu siap siaga. Kita beralih ke berita selanjutnya. Dinas Perhubungan Maluku Tengah umumkan bebas retribusi parkir bagi warga Masohi selama sepekan. Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah mengumumkan warga Kota Masohi bebas retribusi parkir selama sepekan ke depan. Sepekan ini akan dijadikan sebagai masa cooling down atau pendinginan pasca dikeluarkannya surat penghentian penagihan retribusi parkir terhadap pihak ketiga pengelola parkir yang selama ini bertanggung jawab mengelola 6 zona perparkiran yang tersebar di Kota Masohi. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Maluku Tengah, Enginhard Pin Karima, kepada tribunambon.com di Masohi, Senin 8 November 2021. Dia menyebutkan pihaknya baru akan menagih retribusi setelah rapat internal guna mengatur rencana penagihan retribusi yang akan ditangani sendiri oleh petugas di Sub Malteng. Diberitakan sebelumnya bahwa di Sub Malteng resmi mengeluarkan surat larangan berisi penghentian penagihan retribusi parkir yang selama ini diberlakukan di Kota Masohi. Mulai pekan depan, warga Masohi wajib bayar retribusi parkir ditagih langsung petugas Disub. Mulai Senin pekan depan, Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah akan menagih retribusi parkir di Kota Masohi.
Penagihan itu akan dilakukan sendiri oleh petugas perhubungan tanpa melibatkan juru parkir atau pihak swasta lainnya. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah, Ginhard Garima, mengatakan pihaknya akan melakukan rapat internal guna membahas tugas perorangan atau giliran bagi para petugas lapangan. Selanjutnya, langkah tersebut diambil lantaran untuk sementara waktu tidak ada juru parkir selain petugas Dishub. Dishub juga akan membuka lelang bagi perusahaan swasta yang berbadan hukum resmi untuk mengelola 6 zona parkir di ibu kota berjuluk Pamahanu Nusa itu. Untuk minggu ini tambah dia seluruh zona parkir dalam masa cooling down atau pendinginan pasca diberhentikannya penagihan parkir oleh juru parkir swasta atau perorangan. Dikatakan jika dalam sepekan ditemukan ada jukir yang sengaja mengambil untung tanpa seizin, maka akan berurusan dengan hukum. Ini nanti sementara konsultasi untuk anak-anak turun di lapangan untuk melakukan pemantauan monitoring. Kalau memang masih ada yang melakukan penagihan, maka kita akan tim terpadu akan turun untuk penegakan hukum di lapangan. Nah, untuk selanjutnya itu nanti masih dalam cooling down, sangat persiapan dinas melakukan persiapan. Ya paling lambat itu 1 minggu lah melakukan persiapan, melakukan untuk anak-anak petugas-petugas yang di lapangan, melakukan briefing untuk petugas-petugas lapangan supaya minimal pelaksanaan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan ini lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya. Jadi minggu depan baru ada petugas yang akan tagih retribusi. Paling lambat itu minggu depan. Tapi kalau dalam minggu ini juga semua persiapan oke, maka itu langsung secepatnya karena tidak bisa menunggu waktu yang lama karena ini persoalan PD juga bagi pendapatan bagi daerah. Oke. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini. Jangan lupa untuk selalu menaati protokol kesehatan dimanapun Tribuners berada. Saya Tanita Patesina beserta tim redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.